Kapten Timnas Indonesia menggema di Italia. Mental Jay Itzes dipuji supporter Italia. Wah, jadi makin harum nih nama Indonesia dibandingkan negara tetangga yang katanya IQ lebih tinggi, nyatanya nol prestasi. Tom Hay berpeluang kembali di klub lamanya Italia. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman. Dirumorkan bakal bergabung dengan Juventus, Inter Milan, hingga AC Milan. Namun dengan tegak, bisa saja Jay Itzes pindah. Tapi untuk sekarang, bukanlah saatnya membahas kepindahan tersebut. Karena masih ada misi yang harus diselesaikan Jay Itzes musim ini. Misi yang dimaksud adalah menyelamatkan Venezia dari degradasi. Misi yang dapat dikatakan cukup sulit. Tapi meski sulit, nyatanya tetap ada peluang untuk selamat, asalkan di sisa pertandingan terus mendapatkan hasil maksimal, menyelamatkan Venezia. Berhubung sudah menjelang akhir musim, kini tinggal 3 pertandingan yang akan dimainkan oleh Venezia, masing-masing melawan Fiorentina, Cagliari, dan Juventus. 3 lawan yang pastinya tidak mudah untuk ditaklukkan. Lawan pertama adalah Fiorentina. Sebagai tambahan info saja, tim yang satu ini baru saja menorehkan prestasi dengan lolos ke babak semifinal Liga Konferensi. Sayangnya, di babak tersebut mereka disingkirkan Real Betis. Tapi hasil itu sudah cukup untuk membuat Fiorentina menjadi lawan yang tangguh. Bagi Venezia, apalagi di sana ada kiper David De Gea, mantan kiper dari Manchester United di Liga Inggris. Pertandingan antara Venezia melawan Fiorentina akhirnya dimulai. Meski menjadi tim tamu, namun Fiorentina mampu mengambil inisiatif pertandingan dengan pengasahan bola yang begitu dominan. Hasilnya, peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Sayangnya, tidak ada yang berbuah gol. Sementara bagi Venezia, peluang juga mereka dapatkan. Tapi menyelesaikannya masih kurang maksimal. Ini masih menjadi kendala utama. Skor 0-0 akhirnya bertahan hingga babak pertama selesai. Skor yang pastinya merugikan Venezia yang bertindak sebagai tuan rumah. Pada babak kedua, Venezia tampil lebih berani. Kerja keras mereka akhirnya membuatkan hasil saat Valicante mencatatkan namanya di papan skor. Selang beberapa menit kemudian, Venezia kembali menambah keunggulan. Kali ini lewat heading yang dilakukan oleh Oristano, momen yang membuat Fiorentina terkejut. Karena hanya beberapa menit saja, gong mereka kemasukan 2 kali. Pada akhirnya, skor La Viola cuma mampu membalas sekali lewat gol yang dicetak oleh Ronaldo Mandragora. Skor 2-1 akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai dan membuat Venezia berhak mendapatkan 3 poin. Poin untuk sementara bisa meluarkan Venezia dari zona degradasi. Penampilan Kapten Jetsis dan provokasi yang diterimanya. Di laga tersebut, penampilan dari Jetsis cukup baik, di mana dirinya mampu mencatatkan 2 kali clearances, 1 kali memenangkan duel di lapangan, dan 5 kali melakukan recovery. Meski tak terlalu banyak penampilan, tapi ada kelebihan lain yang bisa ditunjukkan oleh Jetsis. Kelebihan yang dimaksud adalah perannya sebagai kapten. Berkat kepemimpinannya, para pemain Venezia menjadi lebih tenang dan selalu fokus bermain tanpa memikirkan apapun, termasuk provokasi yang kadang dilakukan oleh pemain Fiorentina. Soal provokasi sendiri, Jetsis benar-benar mengalaminya. Waktu itu, ada salah satu pemain Fiorentina yang coba melakukan diving di kotak penalti. Jay yang tahu itu cuma akal Kellen, langsung menghampiri pemain tersebut. Bukannya diam karena salah, si pemain Fiorentina malah menantang balik Jetsis dengan mencoba mendorongnya. Untungnya, Bang Jay bersikap tenang dan menyerahkan semua keputusan kepada wasit. Hasilnya, si pemain Fiorentina mendatang balik Jetsis dengan mencoba mendorongnya. Jetsis mendapatkan kartu kuning dari wasit, sementara Jetsis tidak mendapatkannya karena dirinya tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan oleh lawannya. Pertemuan Jetsis dengan David De Gea. Musim ini sudah banyak pemain bintang yang ditemui oleh Jetsis. Sebut saja Lautaro Martinez, Alvaro Morata, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, hingga Dusan Vlahovic. Tak hanya bertemu saja, mereka juga menjadi lawan dari Bang Jay di lapangan. Terbaru saat pertandingan melawan Fiorentina, ada 1 bintang lagi yang ditemui oleh pemain asal Indonesia tersebut. Pemain yang dimaksud adalah David De Gea, kiper yang pastinya masih mempunyai reputasi menterek di Eropa. Sayangnya, di laga tersebut, De Gea harus memungut bola lawannya sendiri sebanyak 2 kali. Dirinya juga gagal menghindarkan timnya dari kekalahan. Setelah pertandingan selesai, tentu setiap pemain bertemu satu sama lain, termasuk pertemuan antara De Gea
dengan Jetsis. Mungkin De Gea akan kaget jika Jetsis sebenarnya adalah pemain dari Indonesia. Hal yang membuat kita sebagai fans Indonesia semakin bangga karena bisa melihat pemain timnas bermain melawan para bintang-bintang dunia. Dan semua tahu kalau Tom, Shane, Justin, dan Elkan akan berstatus free agent di bursa transfer nanti. Adapun Marcelino yang kontraknya sampai akhir 2026, pastinya juga akan melakukan sesuatu agar bisa terus survive di Eropa. Nah, di luar itu semua, adapun Tom Hyde yang baru aja menyampaikan sesuatu yang cukup membuat publik happy. Kemudian, Tom juga sedikit menyinggung soal rencana PSSI yang akan ngundang Malaysia di bulan September buat uji coba. Sadar kalau emang Malaysia masih jublek diem, Tom seperti memberi tanda kutip sindiran halus atau tantangan halus yang pada akhirnya bikin Malay panik sendiri. Bursa transfer musim panas sepertinya akan banner-banner jadi momen yang cukup dinantikan oleh fans timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain tim Garuda akan terlibat dalam serunya rumor dan geliat transfer yang ada. Kalau soal Kevin Dix, ini mah udah aman dan fix ya, bakal ke Bundesliga, tapi yang lain itu loh. So pasti bikin penasaran. Kayak misalnya Jesus, Misilkers, Dean James, mereka bertiga kini kabarnya jadi incaran tim-tim yang di Eropa punya reputasi yang cukup oke. Namun selain mereka ada juga payment yang walaupun gak masuk kategori top transfer, tapi tetap menarik bagi publik tanah air. Ya, pemain-pemain seperti Tom Haya, Elkan Bagot, Justin Ha, Banner, dan Shane Patinama yang akhir musim nanti berstatus free agent. Pastilah sangat dinanti soal perkembangan klub baru. Dan pastinya mereka harus benar-benar mempertimbangkan semuanya demi perkembangan karir yang ada. Tom Haya sendiri saat ini santer diisukan akan merapat ke salah satu tim Liga Italia, di mana Lecce yang merupakan mantan timnya kabarnya tertarik. Walaupun diketahui ada pun juga minat dari tim-tim di Belanda hingga Jepang. Meskipun begitu, Tom sendiri sepertinya memberikan kejelasan semua itu usai laga melawan Cina serta Jepang. Menurutnya, itu adalah hal yang paling penting dalam waktu dekat ini. Dan semisal Tom main bagus di dua laga itu, bisa jadi itu akan membuat peluangnya buat dapet tim yang lebih baik dari Almer City jadi lebih besar. Kemudian ada Justin Ha, Banner, kontraknya akan kelar akhir musim ini. Dan menurut info yang ada, Justin akan coba untuk terus berusaha sehingga dia bisa survive di Inggris demi menjaga mimpinya tampil di EPL. Namun, semisal ada tawaran bagus dari tim dari liga lain, itu juga nggak apa-apa karena menurutnya yang terpenting tim tersebut bisa menjamin menit bermainnya. Karena emang di usia Justin yang sekarang, bagaimanapun dia harus main di level senior, bukan lagi U21. Dan menurut rumor yang masuk, ada pun tim divisi 2 Belanda, yaitu FC yang juga tim masa kecil Justin tertarik membawanya pulang. Yang mana salah satu pertimbangannya, pasti karena permainan Justin Ha, Banner yang bagus ketika membela timnas, serta dipercaya jadi kapten ketika main di Wolf U21. Selanjutnya ada Shane Patinama yang baru aja kemarin resmi pisah dengan Kas Iup. Nah, soal Shane ini cukup bikin publik khawatir karena menurut rumor yang masuk, tim dari Liga Indonesia, yaitu Bayangkara FC, kabarnya siap untuk merekrutnya. Di samping ada rumor dari tim Liga Thailand, Buriram United. Maksudnya gini loh, Shane ini kan masih terbilang muda, jadi agak sangat amat disayangkan jika ia terlalu cepat pindah ke Asia. Apalagi main di level ASEAN, mobil khusus Liga Indonesia pula. Bukannya apa-apa, secara kemampuan, Shane masih terbilang bagus. Setidaknya buat bersaing di Eropa. Yang jadi kendala sama dia kan sejatinya cuma cedera. Ya, mungkin Shane sendiri juga sadar kalau ia terlalu cepat pindah ke Asia, maka peluangnya buat bersaing di timnas pun jadi lebih berat. Karena di sana udah ada Calvin Verdong, Dean James, dan ingat juga tim Jupens yang udah resmi jadi WNI. Kalau semisal Jordi Amat yang kontraknya juga kelar sama JDT akhir musim ini mau main di Liga Indonesia karena kabarnya Bali United ngincar,
Ya nggak apa-apa, karena bukan Mimin meremehkan Jordi. Tapi lihat sayangannya kini siapa? Belum lagi ada pemain muda seperti Ferrari, Dion Mox, atau semisal ada Pascal Strike, ya udah. Artinya peluang Jordi tipis. Apalagi umurnya juga udah 32 tahun, sehingga realistis baginya untuk main di Liga Indonesia. Untuk kemudian men-share pengalamannya ke pemain-pemain yang ada di sini. Sementara itu ada kabar juga dari Marcelino, di mana Marcel, apapun caranya telah bertekad untuk bisa survive di Eropa. Dan dengan debutnya kemarin, sedikit banyak memberikan gambaran jika ia memang seserius itu. Nah, kontrak Marcel sendiri sampai akhir 2026, yang mana artinya kesempatan baginya buat membuktikan adalah musim depan. Dan pelatih Oxford, Gary Howard, mengaku terkesan dengan penampilan Marcelino Ferdinand di pertandingan terakhir Championship melawan Swansea beberapa waktu lalu. Menurutnya, Marcelino telah bekerja keras dalam sesi latihan, di mana pelatih 51 tahun tersebut mengaku ingin memberikan kesempatan bagi Marcelino, di mana Marcel layak dipercaya untuk tampil di liga dengan level kompetisi yang intens dan panggung yang lebih besar. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Ia sangat kompetitif dan lincah. Ia memiliki kaki yang bagus, dan ia menunjukkannya setiap hari. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan. Dan saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar, dalam hal pertandingan yang sebenarnya. Dan saya pikir, ia melakukannya dengan cukup baik, ucap Gary, dikutip dari Oxford Mail. Ia berkaca dari ucapan sang pelatih. Ada peluang bagi Marcel untuk lebih banyak tampil musim depan. Namun, adapun opsi peminjaman itu juga dirasa masuk akal. Karena pemain seperti Marcel yang kurang adalah pengalaman. Itulah kenapa bisa jadi kontrak Marceng tetap akan diperpanjang. Namun untuk musim depan, ia akan dipinjamkan dulu, paling nggak ke tim Liga ke-1, untuk menempa dirinya di level kompetisi yang intens. Ya, kalau dilihat-lihat, itu bagus juga buat Marceng. Karena jika belajar dari Elkan, nyatanya dia juga sekarang perkembangannya oke kan? Dan nyambung nih ke Ilkan. Mengutip East Anglian Daily Mail, Ipswich Town ada kemungkinan untuk mengaktifkan klausul perpanjang.